pada hari ini kita akan bicara tentang program linier. Kalau bicara tentang program linier ini berarti penyelesaiannya kita akan perlukan seperti Anda menyelesaikan pertidaksamaan linier pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum liburan itu. Jadi yang dikatakan program linier itu adalah sebuah prosedur untuk memaksimalkan atau meminimalkan sebuah fungsi linier, di mana fungsi linier ini terdiri dari beberapa variabel dan ada batasan yang berupa fungsi linier juga, itu yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kita mau memaksimalkan, meminimalkan sebuah fungsi, tapi ada batasannya. Itu yang dikatakan program linier. Nah, komponen dasar dalam program linier itu ada yang pertama disebut variabel keputusan. Variabel keputusan itu adalah variabel yang akan kita cari nilainya. Terus ada tujuannya itu yang untuk mengoptimalkan, bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Jadi kalau misalkan bicara tentang biaya ya berarti meminimalkan biaya. Kalau bicara keuntungan berarti memaksimalkan keuntungan. Itu istilah dioptimalkan itu berarti mencari yang maksimal atau minimal. Terus ada batasan yang harus dipenuhi. Dan juga nanti akan ada parameter-parameter. Nah, bentuk umumnya akan seperti ini nanti, ya. Jadi ada fungsi tujuannya itu bisa memaksimumkan atau meminimumkan dari sebuah fungsi, biasa dinyatakan dengan Z. Ini hubungannya kalau Anda lihat hubungan linier. Terus batasannya di sini, ini bisa dia merupakan fungsi-fungsi linier juga, bisa saja dia berupa persamaan atau berupa pertidaksamaan. Jadi bisa lebih kecil sama dengan gini, bisa lebih besar atau sama dengan. Nah, yang pasti di sini yang akan kita bicarakan adalah nilai-nilai dari variabel itu yang bernilai positif. Ya, jadi karena kita akan bicara pada hal yang konkret. Jadi ini makanya ada batasan non-negativitas. X1, X2 sampai dengan Xn-nya itu harus positif. Ini bentuk model bentukan umum dari model linier ini. Ya, ini keterangannya ya. Jadi M-nya itu adalah sumber yang tersedia, N-nya banyaknya kegiatan yang menggunakan sumber, terus I itu untuk penomoran indeksnya dari sumber, J-nya itu adalah indeks dari kegiatan, XJ-nya itu tingkat kegiatannya, A-nya itu banyaknya sumber ke I, dan seterusnya. Ini keterangan dari yang model matematis yang ada di sana tadi. Sebagai contoh ini, kalau kita mau memodelkan ya, di sebuah perusahaan ini dia memproduksi dua macam barang, sebut aja gelas dan cangkir gitu. Dalam proses produksinya, ini memerlukan bahan baku dan juga tenaga kerja. Jadi kalau mau memproduksi itu dia perlu bahan baku dan juga tenaga kerja. Kebutuhan bahan baku dan tenaga kerjanya itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi untuk memproduksi gelas memerlukan 4 kg bahan baku dan 1 jam kerja. Untuk memproduksi cangkir itu memerlukan 3 kg bahan baku dan 2 jam kerja. Nah, kemudian dari sini setelah membuat gelas ataupun cangkir, keuntungan yang diperoleh dari menjual gelas itu adalah 40 rupiah ya, ini kalau satuannya rupiah. Ya ini 40 satuan per buah. Dan keuntungan dari menjual cangkirnya itu adalah 50 satuan per buah. Saat ini dalam kondisi ini didapatkan bahwa yang memungkinkan jam kerja ini tersedia cuma 40 jam, bahan bakunya ada 120 kg. Kemudian dari sini perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah gelas dan cangkir yang harus diproduksi agar keuntungannya ini menjadi maksimal. Jadi kalau kita bicara fungsi tujuan itu biasanya kita bisa lihat di bagian terakhir ini ya. Jadi kalau dia di sini ngomongnya agar keuntungannya maksimal, berarti nanti fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan didapatkan dari mana?
dari menjual gelas dan juga menjual cangkir, di mana satu gelas keuntungannya adalah 40 satuan, keuntungannya menjual cangkir itu adalah 50 satuan per buah. Nah, kalau Anda mau memodelkan kondisi ini, maka kita harus mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini ini didefinisikan X1 itu banyaknya gelas yang diproduksi dan dijual, X2-nya adalah banyaknya cangkir yang diproduksi dan dijual. Z itu adalah profitnya, keuntungannya. Oh, ini dalam ribuan rupiah. Yang tadi nggak ada ya. Nah, sehingga dari sini saya bisa dapatkan bahwa tujuannya tadi memaksimalkan profit. Dapatnya dari mana? Dari menjual gelas, kalau gelasnya tadi disebut X1, di mana per buah keuntungannya adalah Rp40.000. Berarti 40 X1 ditambah menjual cangkir, yaitu X2, keuntungannya adalah 50 dalam ribuan rupiah. Jadi ditambah 50 X2. Terus dari sini batasannya. Batasannya ada apa? Ada bahan baku, ada jam kerja. Ya, tadi kan ditunjukkan di sini ya. Bahan baku untuk memproduksi gelas itu ada 4 kg. Bahan baku memproduksi cangkir itu memerlukan 3 kg. Berarti kita bisa katakan 4X1 plus 3X2 jumlahnya harus lebih kecil sama dengan 120. Ini tadi kan tersedianya bahan bakunya adalah 120. Dia nilainya nggak mungkin lebih besar daripada 120. Makanya tandanya di sini lebih kecil sama dengan. Sedangkan untuk jam kerja tadi didapatkan untuk memproduksi gelas diperlukan 1 jam kerja. Memproduksi cangkir itu perlu 2 jam kerja. Dengan maksimal jam kerja yang tersedia adalah 40 jam. Sehingga kita bisa nyatakan X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 40. Terus jangan lupa batasan non-negativitasnya. Nah, ini adalah model matematis dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi yang panjang tadi kalau kita buat dalam bentuk program linearnya, maka yang kita dapatkan modelnya adalah seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan solusinya? Nanti ini lebih lanjut, Anda akan pelajari lebih dalam lagi itu pada mata kuliah manajemen sains. Jadi ini sebagai pendahuluannya ya. Harapannya besok-besok di manajemen sains itu Anda tidak kesulitan pada penyelesaian pertidaksamaannya. Makanya kenapa kalau kita kemarin belajar bagaimana menentukan daerah yang memenuhi dari suatu pertidaksamaan. Jadi nanti di sini karena kita akan perlukan. Saat ini untuk menyelesaikannya kita gunakan dengan metode grafik. Nanti kalau di manajemen sains Anda menyelesaikannya tidak hanya dengan grafik tapi juga dengan metode ada tabelnya. Kita bicara di sini yang dengan grafik terlebih dahulu. Tapi kalau dengan grafik memang kelemahannya yang akan bisa kita selesaikan itu hanya pada pertidaksamaan 2 variabel. Kenapa? Kalau variabelnya lebih dari 2, dimensinya nanti sudah dimensi ruang kalau 3 variabel. Kalau 4 variabel berarti dimensi 4. Gambarnya susah. Jadi kalau sudah ada 3 variabel ya sudah jangan pakai metode grafik. Nanti Anda di mata kuliah yang selanjutnya nanti Anda akan bicara itu bisa dengan menggunakan tabel. Ya. Cara menyelesaikan linear programming dengan grafik. Yang pertama, gambar sumbu koordinatnya. Terus yang kedua, Anda gambarkan daerah untuk masing-masing constraint-nya. Jadi dari batasan itu Anda gambarkan dulu. Tentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Berdasarkan dari yang 2 itu, kita akan dapatkan yang disebut daerah penyelesaian yang dikatakan dengan visible region, di mana visible region ini memuat seluruh solusi yang ada. Nah, nanti dari visible region itu Anda akan dapatkan titik-titik. Jadi titik-titik perpotongan dari kurva-kurva dari garis-garis itu. Ini nanti
titik-titik itu yang akan kita uji untuk menentukan solusi optimalnya. Ya, jadi kita setelah dapatkan daerahnya, dapatkan visible region, Anda menentukan solusi optimalnya itu dengan cara di setiap titik yang ada pada daerah tersebut. Jadi titik-titik titik-titik ujungnya gitu, perpotongan dari garis-garis, itu kita akan hitung nilai Z-nya. Nah, dari situ kita akan lihat nilai Z yang maksimum itu kita katakan sebagai Z maksimum. Kalau di tujuannya mau meminimumkan, ya berarti cari nilai Z yang paling kecil. Nah, ini kurang lebih langkah dalam menentukan linear programming dengan menggunakan metode grafik. Contoh yang tadi ya. Jadi ini tadi. Kemudian ini kan yang sudah kita dapatkan fungsinya. Berarti dari sini yang harus Anda gambarkan nanti adalah dua pertidaksamaan ini. 4x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 120 dan x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 40. Cara gambarnya bagaimana? Minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, yang sebelum liburan itu kita sudah belajar untuk menggambarkan pertidaksamaan ini. Ya, kita lihat satu-satu ya. Jadi pertama kan tadi disuruh gambar koordinatnya dulu, sumbu koordinat. Kemudian langkah kedua Anda gambarkan, ini salah satu garis, garis apa ini 4x1 plus 3x2 itu adalah sama dengan ya garisnya bukan lebih kecil, sama dengan 120, berarti dia memotong x1 di titik 30 di sini, memotong x2 itu di titik 40. Ya. Karena kalau memotong x2 kan x1-nya 0. Nah, di sini nanti daerah mana yang memenuhi dari pertidaksamaan ini sama seperti yang kemarin ya, Anda cek aja 0,0 ini. Kalau saya masukkan 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 lebih kecil dari 120, betul. Berarti daerah yang menjadi solusinya, region solutionnya itu adalah daerah yang memuat 0,0. Nah, tapi di sini saya memberikan informasi bahwa daerah yang saya arsir itu adalah daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Loh, kenapa gitu, Bu? Ya supaya nanti melihatnya yang paling putih itu adalah visible region-nya. Terserah Anda ya. Anda kalau mau gambar yang diarsir itu yang yang memenuhi pertidaksamaan ya boleh. Kalau yang di sini saya kasih keterangan ini. Jadi daerah yang diarsir itu daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Jadi yang saya arsir yang atas jadinya, yang tidak memenuhi. Terus saya gambarkan lagi garis yang kedua. Garis yang kedua tadi persamaannya adalah x1 plus 2x2 sama dengan 40. Berarti di sini ini 40 di x1, di x2-nya adalah 20. Kemudian mana daerah penyelesaiannya? Anda coba masukkan 0,0. 0 ditambah 0 memang lebih kecil daripada 40, betul. Berarti yang ada yang memuat 0,0 itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, karena di sini yang saya arsir yang tidak memenuhi, maka yang bagian atas yang saya arsir. Terus tadi ada batasan non-negativitas, yaitu X1 lebih besar sama dengan 0, berarti di X1 ini yang di bawah garis itu yang diarsir, X2-nya lebih besar daripada 0, ini yang di bawah dari X1, ini yang saya arsir. Nah, yang berwarna putih ini yang akan menjadi visible region. Dari sini berarti Anda sudah dapatkan daerahnya. Nah, kalau kita mau melihat mana yang merupakan titik optimalnya, di sini saya akan dapatkan ada 4 buah titik, yaitu ini 0,0 sebagai titik perpotongan dari daerah atau titik ujungnya ya, titik ujung dari daerah di visible region-nya ini. Ada titik A, ada titik B, dan juga ada titik C.
Yang A tadi kita dapatkan dia adalah 0,20. Yang di B itu adalah, mengikuti yang di sini memotong sumbu X1, berarti saya punya 30,0. Yang C ini perpotongan antara dua persamaan ini. Nanti kita cari ya. Nah, keempat titik ini kita cek. Jadi dianalisis, tadi Z-nya adalah 40X1 ditambah 50X2. Di titik pusat, titik 0,0, saya dapatkan Z-nya sama dengan 0. Di titik A, tadi kita peroleh X1-nya 0, X2-nya 20. Maka saya hitung Z itu berarti 40 kali 0 ditambah 50 kali 20. Hasilnya adalah 1000. Terus dihitung di titik B. Titik B itu perpotongan dari kurva 4X1 plus 3X2 sama dengan 120 dengan garis atau dengan sumbu X. Sumbu X2. Enggak ya, sumbu X1. X2-nya sama dengan 0. Ketemu X1-nya 30. Berarti titik B itu koordinatnya 30,0. Dimasukkan ke Z. 40 kali 30 ditambah 50 kali 0 hasilnya 1200. Terus titik C. Titik C itu perpotongan dari dua persamaan ini. Ini dilakukan dengan cara eliminasi, didapatkan X2-nya 8, X1-nya 24. Substitusi ke sini. Dapat Z-nya adalah 1360. Nah, dari keempat Z yang Anda peroleh itu tadi, Anda cari, karena tadi Z-nya memaksimalkan ya. Berarti cari Z yang paling besar. Dalam hal ini, Z yang terbesar itu adalah 1360 dicapai pada saat nilai X1-nya 24 dan X2-nya adalah 8. Jadi kurang lebih seperti itu cara menyelesaikan linear programming dengan menggunakan metode grafik. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, nanti untuk latihannya ini ada beberapa soal yang bisa Anda coba ya. Ada 2 soal. Silakan nanti dicoba-coba. Kemudian dari hasil coba ini, nanti Anda kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Oke.